Di awal film, kita diperlihatkan seorang kapten tentara sedang berjalan di sebuah gedung dengan diikuti beberapa orang. Di gedung tersebut, ada seorang bapak-bapak yang kumisnya lumayan baplang dan memiliki janggot, dan ternyata bapak-bapak itu adalah seorang teroris. Dan di sini kita akan mengetahui apa tujuan sang kapten menemui teroris tersebut. Ternyata si kapten akan melakukan sebuah ekstradisi. Kenapa demikian? Karena teroris tersebut ditangkap bukan di negara India, namun di London. Scene selanjutnya, kita diperlihatkan beberapa orang sedang membajak gedung tersebut. Sampai akhirnya, para pembajak bisa sampai ke ruangan yang mana ada si kapten dan si teroris tersebut. Karena hanya tinggal si kapten, teroris pun langsung menembakkan pistolnya tepat di kaki si kapten. Setelah berhasil menembak si kapten dan melumpuhkan pertahanan gedung tersebut, akhirnya teroris tersebut langsung kabur dengan menggunakan helikopter. Scene berpindah di kota London, di mana beberapa TV sedang menayangkan sebuah pencurian berlian yang begitu sangat besar. Karena hilangnya berlian tersebut, akhirnya polisi memeriksa semua warga, baik di jalan maupun yang di dalam rumah. Scene berikutnya, kita diperlihatkan seorang wanita yang begitu cantik sedang mandi, namun selalu ditunggu oleh neneknya. Kenapa demikian? Karena si cucu kalau mandi selalu lupa nyikat gigi dan menimbulkan bau huntu. Di saat itu, si nenek menceritakan kasus hilangnya berlian tersebut kepada cucunya. Namun seperti kelihatan bahagia. Berlanjut di scene malam hari, terlihat cucu si nenek yang cantik tadi sedang memperhatikan sebuah acara reality show di sebuah televisi. Dan di scene ini, Bang Jack akhirnya mengetahui bahwasannya cucu si nenek yang cantik tersebut masih jomblo dan belum memiliki seorang pasangan. Coba lamun kauing atuh neng. Scene berpindah ke sebuah kantor di mana tempat wanita cantik tadi bekerja. Dan di kantor tersebut sedang ada penobatan di mana seorang wanita tua menghabiskan waktunya hanya untuk bekerja dan belum menikah. Dan terlihat dua orang wanita sedang membicarakan wanita yang mendapatkan penghargaan tersebut. Karena tadi siang waktu si wanita cantik bekerja mendengarkan apa yang dibicarakan dua orang tersebut, akhirnya di malam hari dia pun mulai mencari pasangannya melalui aplikasi, mungkin WeChat atau apalah gak tahu. Scene berpindah ke sebuah rumah makan yang berada di tempat yang lumayan tinggi. Dan di scene ini juga kita akan mengetahui sebenarnya siapa yang telah mencuri berlian yang telah hilang tersebut. Scene kembali ke rumah si nenek, terlihat si nenek sedang membacakan mantra. Kenapa demikian? Karena cucunya akan bertemu dengan seorang laki-laki melalui aplikasi semalam. Scene kembali pindah ke rumah makan yang tadi, ternyata malah terjadi keributan. Kenapa demikian? Karena perjanjiannya tidak sesuai dengan kesepakatan. Dan di scene inilah terjadi aksi tebak-tebakan dan namun, karena si pencuri berlian sangat mahir dalam urusan bela diri, akhirnya dia pun bisa melarikan diri dari kejaran musuhnya. Scene kembali berpindah, di mana cucu si nenek sedang duduk di sebuah rumah makan. Kelihatannya sih sedang nungguin Bang Jack, sabar dong neng. Nah, di scene ini juga, secara tidak sengaja, pencuri berlian tersebut bertemu dengan cucu si nenek. Karena melihat wanita cantik di rumah makan tersebut, akhirnya si pencuri pun memutuskan untuk mampir dulu di rumah makan yang tadi. Namun, si pencuri sedikit bingung. Kenapa? Karena cewek yang cantik tadi justru melambaikan tangan kepada dirinya. Dan tidak mengetahui bahwasannya wanita tersebut sedang menunggu seseorang, dan wanita itu menyangka bahwa lelaki ini adalah lelaki yang ditemuinya di aplikasi tersebut. Akhirnya mereka pun berbicara,
sambil mengenal satu sama lain. Ya, mungkin ada kecocokan lah mungkin. Dan ketika si pencuri sedang asik berjoget dengan wanita tersebut, tiba-tiba orang yang mengejarnya justru mengetahui keberadaannya. Ketika si pencuri mau kabur dan terlihat berlari, akhirnya orang yang mencarinya pun langsung menembakinya. Sepertinya si wanita belum sadar dan justru malah terus memuji orang yang ditemuinya tersebut. Melihat gaya bicara dan raut wajah si wanita, Bagdek yakin si wanita mulai mencintai pria yang ditemuinya. Namun betapa terkejutnya dia, ternyata lelaki yang tadi bukan lelaki yang di aplikasi, dan ternyata lelaki yang sebenarnya datang dan tidak sesuai dengan yang diinginkan si wanita. Setelah mengetahui cerita yang sebenarnya, dia pun langsung pulang dengan perasaan yang begitu sangat mengecewakan. Ketika sedang menyetir, dia tidak sengaja menabrak seorang pria. Betapa terkejutnya dia ketika mengetahui sosok yang ditabraknya adalah pria yang membuat dirinya menjadi lebih jengkel. Ketika si wanita mau membawanya ke dokter, justru si pria menolak dan malah meminta ciuman kepada si wanita. Ketika si pria mau mengobati dirinya sendiri, betapa terkejutnya si wanita ketika melihat postur tubuh si pria yang secara tidak langsung membuat si wanita menjadi sagni. Allahu Akbar. Setelah meminum air pemberian dari si pria, ternyata pikirannya mulai terganggu seolah-olah dirinya dihipnotis atau lebih tepatnya ngeplay. Scene berpindah, terlihat seorang pria sedang diinterogasi oleh seorang polisi. Scene berikutnya terlihat seorang pria dan dia ternyata melaporkan bahwasannya lelaki yang membawa berlian ternyata berhasil kabur dari anak buahnya. Ketika mengetahui si pencuri dengan seorang wanita, dia pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap si wanita. Setelah kejadian kemarin malam, terlihat sikap si wanita menjadi berubah. Dirinya terlihat seperti orang yang begitu sangat bahagia. Dan di sini ini, si wanita dikejutkan dengan kehadiran beberapa polisi di hadapan matanya. Ternyata si polisi menanyakan keberadaan si pria, namun karena tidak tahu, akhirnya polisi tersebut justru malah membawa si wanita untuk pergi. Ketika di dalam mobil, si wanita ingat dengan perkataan si pria tadi malam. Seketika, si wanita dengan begitu berani menodongkan pistol ke dua polisi dan langsung menembakkan kepada si polisi. Di sini ini terjadi lagi aksi tembak-menembak. Ternyata si pria mau membebaskan si wanita dari kawalan si polisi yang tadi. Dan akhirnya si wanita berhasil kabur dengan si pria menggunakan mobil orang lain. Ya, mobil sawe atau merenang, dan penting mah bisa kabur tuh si polisi. Tapi ternyata justru si pria malah dikejar dengan pria yang kemarin malam mengejarnya. Di sini terjadi lagi aksi tembak-tembakan, aksi saling kejar-kejaran menggunakan. Dengan begitu gagahnya dan dengan senjata yang dimilikinya, akhirnya pria tersebut berhasil mengalahkan para musuh yang mengejarnya. Dia pun bersorak dengan begitu bahagia dan begitu gagahnya. Karena si wanita takut dan dirinya merasa terancam, akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi dari si pria, dan di jalan dia berhasil bertemu dengan bos pemilik tempat dia bekerja. Namun, si pencuri berhasil menemukan si wanita dengan lelaki lain. Karena dirinya dianggap akan mengganggu, si pencuri pun malah memberikan tembakan tepat di lutut si lelaki yang bersama si wanita. Kita lanjut di scene 2, jangan lupa like, subrek, and